Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiki dari Prodi Pendidikan Matematika STKP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yaitu membuat kampanye anti korupsi. Yang pertama, apa itu korupsi? Maka kita akan bahas untuk mengkampanyekan anti korupsi. Jadi korupsi adalah suatu tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi tindakan korupsi itu adalah tindakan yang ilegal, yang mana tindakan tersebut kalau dilakukan bisa dikenakan pasal atau konstitusi untuk dilakukan semacam hukuman. Jadi korupsi itu adalah tindakan yang tidak baik, malah merugikan negara dan merugikan sosial, seperti itu. Selanjutnya, korupsi bukan hanya uang. Jadi masyarakat awam banyak yang belum mengetahui bahwasanya korupsi itu bukan hanya uang, melainkan banyak hal yang mana yang terkadang dikorupsi oleh pejabat-pejabat publik, atau bahkan masyarakat pun bisa korupsi. Semisal di pejabat publik itu ASN yang mana secara tidak langsung kerjanya kurang baik, terkadang telat untuk datang ke kantornya, itu bisa dikatakan korupsi waktu. Semisal di pendidikan, antara guru dan murid, gurunya selalu telat, muridnya tidak patuh aturan, itu bisa dikatakan korupsi, seperti itu. Selanjutnya di desa, yang terkadang banyak menimbulkan korupsi itu seperti bantuan sosial dan anggaran desa. Namun masyarakat sendiri masih belum paham bahwa mereka dikorupsi oleh pemerintahan desa tersebut. Yang penting kalau masyarakat awam itu sudah menerima bantuan, jalannya enak, itu sudah tidak mementingkan dia dikorupsi atau tidak. Yang penting desanya aman, jalannya enak, itu sudah cukup. Namun sebenarnya itu kurang baik kalau terus-terusan tidak direfleksi atau diberi arahan bagaimana baiknya untuk desa tersebut. Jadi kita ke depan harus mengkampanyekan anti korupsi. Selain itu, korupsi bukan hanya di desa, tapi juga di pemilu juga ada tindakan korupsi. Bahkan kalau ada pemilu itu ada yang namanya deklarasi anti korupsi. Nah, di pemilu sekarang ada berita hangat bahwasanya ada semacam penundaan atau menambah periode. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena itu menabrak konstitusi. Maka seharusnya kalau memang ada penambahan periode itu sangatlah tidak boleh, karena itu menabrak konstitusi yang ada. Jadi bukan hanya menambah periode kalau di pemilu itu, semisal ada money politik. Jadi jangan pernah berharap negara ini bebas korupsi jika hak suara kamu saja masih bisa dibeli. Jadi dalam pemilu itu contoh korupsinya itu adalah money politik, yang mana suara masyarakat yang ingin memilih bisa dibeli. Itu adalah tindakan korupsi dari partai politik. Jadi sebenarnya itu para elit yang bermain
untuk memenangkan kompetisi di pemilu tersebut. Namun kita harus sadar bahwasanya money politik adalah tindakan korupsi. Selanjutnya, kita negara menganut negara demokrasi. Maka dari situ kita harus sadar bahwasanya kita itu harus saling memperbaiki, bukan saling menyalahkan. Maka hak kita adalah mengkampanyekan anti korupsi untuk negara kita ke depannya agar lebih baik. Tidak bisa kita saling menyalahkan seperti itu. Maka selanjutnya timbullah pertanyaan, kalau begini bagaimana bisa berantas korupsi? Karena kita kan negara demokrasi, tidak bisa langsung menghukum si A walaupun jelas-jelas bersalah kalau tidak ada bukti. Maka di sini ada beberapa cara untuk memberantas korupsi. Yang pertama, memperkuat Mahkamah Agung. Nah, maka kita perkuatlah Mahkamah Agung, konstitusi yang ada untuk menindaklanjuti biar dengan secara istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kedua, membangun kode etik di sektor publik. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor partai politik. Nah, di sini yang sangat urgent yaitu membangun kode etik di sektor partai politik. Karena kenapa? Partai politik adalah yang memegang ritme keberhasilan dari suatu negara tersebut. Bisa saja bisa dikatakan seperti itu, karena dengan partai politik negara ini sangat mengecoh terhadap masyarakat umum. Maka di situ haruslah dibangun kode etik di sektor partai politik. Yang terakhir yaitu meneliti lebih jauh penyebab korupsi. Maka seharusnya kita harus paham bagaimana kita mengkampanyekan anti korupsi itu harus lebih jauh meneliti penyebab-penyebab korupsi. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam akal sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.